Petualangan Bayu si Dukun Gedeng. Sinta adalah seorang gadis muda yang baru saja lulus SMA. Dia terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang satpam di sebuah pabrik, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Sinta sebenarnya adalah seorang pelajar yang cerdas, sehingga banyak yang menyarankannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun karena kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan, membuat Sinta harus memendam keinginannya untuk berkuliah. Belum lagi dia juga mempunyai 2 adik yang masih butuh banyak biaya. Akhirnya Sinta pun memilih untuk bekerja. Dia berharap dapat membantu ekonomi orang tuanya sembari mengumpulkan uang agar bisa berkuliah suatu saat nanti. Bak Gayung bersambut, keinginan Sinta untuk bekerja akhirnya membuahkan hasil. Dia ditawari pekerjaan oleh Tantri, seorang gadis tetangganya yang bekerja di rumah makan besar milik Juragan Gianto. Tantri memang disuruh Gianto mencari gadis muda yang berpenampilan menarik untuk jadi pelayan di restorannya. Tantri menganggap Sinta cocok dengan kriteria dari bosnya. Sinta pun langsung setuju dengan tawaran Tantri. Apalagi gaji yang dijanjikan oleh Gianto terbilang besar untuk seorang pelayan restoran. Rumah makan Sari Rasa milik Gianto adalah salah satu rumah makan terbesar dan terkenal di Jawa Timur. Rumah makan itu terletak di jalan utama provinsi, sehingga banyak bus, truk, maupun rombongan besar mampir untuk menikmati hidangan di rumah makan Gianto. Apalagi jika masuk waktu jam makan siang, sudah pasti akan diserbu oleh pelanggan. Rumah makan Gianto menghidangkan masakan khas Jawa Timur, mulai dari rawon, nasi pecel, soto, dan banyak makanan lainnya. Pagi itu setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, Sinta berangkat menuju rumah makan milik Gianto. Sampai di rumah makan Gianto, Sinta segera menemui pria usia 40 tahunan itu untuk menerima arahan dan penjelasan sebelum dia memulai pekerjaannya hari ini. "Du, tugasmu hanya menghidangkan makanan dan mencatat pesanan dari pelanggan. Gampang kok," ucap Gianto menjelaskan. Sinta hanya tertunduk sambil mengangguk. Kemudian Gianto tampak terdiam sejenak. Dia mengelus-ngelus kumisnya yang besar dan lebat sambil menatap wajah Sinta. Oh ya, apa bener weton kamu Selasa Wage, Du?" tanya Gianto. Sinta kaget mendengar pertanyaan dari Gianto. Dia merasa aneh kenapa Gianto menanyai masalah weton. Karena Sinta merasa weton tak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan dia jalani. Iya pak, weton saya Selasa Wage," balas Sinta dengan perlahan. "Bagus, kamu cocok kerja di sini, Du." "Yowis, Du, kamu bisa langsung bergabung dengan yang lain. Mudah-mudahan kamu betah ya, Du," ucap Gianto tersenyum kecil sambil menepuk bahu Sinta. Tampak wajah Gianto menyiratkan kebahagiaan setelah mengetahui Sinta berweton Selasa Wage. Sinta segera meninggalkan ruangan Gianto untuk bergegas ke dapur dan bergabung dengan pekerja lainnya. Sinta menutup pintu ruangan Gianto dengan perlahan. Dalam pikirannya masih diliputi banyak pertanyaan, terutama tentang Gianto yang menanyai weton lahirnya. Namun Sinta mencoba berpikir positif dan dia mencoba mengabaikan prasangka buruknya. Kemudian dia mulai berjalan menuju dapur. Untuk ke dapur, Sinta harus melalui sebuah lorong penghubung dari ruangan depan menuju dapur, karena dapur restoran itu terletak di ujung lorong tersebut. Sepanjang lorong, Sinta melihat banyak foto-foto terpajang di tembok lorong tersebut. Kebanyakan foto-foto itu adalah foto para pejabat maupun artis yang pernah mampir di restoran Gianto. Tampak pula Gianto yang tersenyum sambil berfoto dengan orang-orang terkenal. Namun ada satu foto yang menarik perhatian Sinta, yaitu foto Gianto bersama istri dan anaknya. Tampak di foto itu Gianto menggandeng anak gadis kecil berusia 7 tahunan, dan di samping anak gadis itu terlihat seorang wanita cantik yang Sinta tebak itu adalah istri Gianto. Sinta berhenti sejenak dan mengamati foto itu. "Oh, ini keluarga Pak Gianto ya?" gumamnya dalam hati. Sinta masih mengamati foto itu dengan seksama. Tak lama kemudian, fokusnya sedikit terganggu ketika dia mendengar suara erangan mirip hewan buas dari dalam sebuah kamar yang pintunya tertutup rapat dan tak jauh dari tempatnya berdiri. Suara erangan itu terdengar berat dan mengerikan. Seketika Sinta merasakan aura lorong itu terasa berubah. Suara hiruk-pikuk yang tadinya terdengar nyaring dari dapur yang berada di ujung lorong pun seketika hening saat suara orangan itu terdengar di telinga Sinta.
Suara itu mirip suara hewan buas yang bersiap menerkam buruannya. Sinta tertegun, bulu kuduknya meremang. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Perlahan dia berjalan mendekati kamar yang tak jauh dari tempatnya berdiri tersebut. Kemudian saat dia sampai di depan pintu kamar, Sinta mendekatkan telinganya ke pintu. Dia ingin merasakan apakah suara mengerikan itu berada di dalam kamar tersebut. Sinta merasakan dingin di daun telinganya ketika daun telinganya mulai dia tempelkan di pintu. Nafasnya kian memburu, jantungnya berdetak kencang. Kemudian, "Duk, kamu ngapain?" ucap Gianto sembari menepuk bahu Sinta. Sinta terkejut dan seketika melompat karena keterkejutannya. Pak Gianto, saya..." jawab Sinta dengan terbata ketika mendapati bosnya kini berada di depan matanya. "Aku kan menyuruhmu segera ke dapur, kenapa kau malah berdiri di sini?" ujar Gianto sembari mendekatkan wajahnya ke depan Sinta. "Anu Pak, tadi saya..." ujar Sinta terbata dan kesulitan membuat alasan. "Yo wes, sana buruan ke dapur. Dan jangan pernah kamu membuka kamar ini ya, Duk. Kualat nanti kamu. Paham kamu, Duk?" ujar Gianto tegas. Sinta hanya bisa mengangguk pelan lalu berjalan menuju dapur. Sinta mempercepat jalannya. Sekilas dari ekor mata, dia masih bisa melihat Gianto yang berdiri di belakangnya dan terus menatap ke arahnya. Sore tiba, Sinta akhirnya bisa sedikit mengambil nafas setelah seharian dia disibukkan dengan banyaknya pelanggan. "Aduh, lelah banget ya. Pelanggannya banyak sekali. Hampir tak ada waktu untuk sekedar duduk dan istirahat," keluh Sinta kepada Tantri yang juga bekerja sebagai pelayan sepertinya. Ini masih biasa, Sin. Tak lihat aja kalau saat musim mudik, kamu bakal lebih kewalahan lagi dengan banyaknya pelanggan," jawab Tantri sambil mengelap meja makan. "Hah? Benerkah? Tapi gak apa-apa, yang penting gajinya lumayan," jawab Sinta sambil tertawa. Mendengar tawa dari Sinta membuat Tantri berhenti sejenak dari pekerjaannya. Tampak sekilas dia melirik ke arah Sinta. "Tawamu mengingatkanku kepada Rianti, Sin. Mirip sekali suara tertawanya seperti kamu," ujar Tantri lalu dia kembali membersihkan meja makan. "Rianti? Siapa itu, Tan?" tanya Sinta penasaran. Tantri sesaat terdiam. Dia berhenti membersihkan meja. Kemudian dia mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan cepat. Raut wajahnya juga tampak sedikit sedih. "Rianti itu temanku. Dulu dia pelayan di sini. Hingga akhirnya kenapa, Tan?" sahut Sinta cepat. "Dia meninggal, Sin. Dia terkena penyakit aneh. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Banyaknya orang bilang dia..." Tantri menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada orang lain di tempat itu. Lalu dia mendekat ke Sinta. "Banyak orang bilang dia jadi tumbal restoran ini," lanjut Tantri dengan berbisik. Sinta terkejut bukan main saat mendengar ucapan dari Tantri. Bulu kuduknya langsung meremang. "Kamu jangan takut-takutin aku, Tan. Aku kan baru sehari aja kerja di sini. Aku jadi takut dengar ceritamu," balas Sinta merengek ketakutan. "Sudah jadi rahasia umum, Sin, kalau Pak Gianto itu bersekutu dengan iblis. Yang penting kita harus tetap hati-hati. Kamu tahu kamar yang di lorong itu? Itulah tempat ritualnya Pak Gianto. Kamu jangan sekali-sekali masuk kamar itu, Sin. Dulu si Rianti ditemukan terbaring kaku di dalam kamar itu. Jangan pernah kepo atau pengen tahu lah. Yang penting niat kerja saja, gak usah macam-macam di sini," ujar Tantri mengingatkan. Sinta hanya terdiam mendengar ucapan Tantri. Dia sesekali menelan ludah karena ketakutan. Bagi Sinta kini telah jelas bahwa memang ada keanehan di tempat ini, terutama di kamar misterius itu. Sinta sebenarnya ingin bercerita tentang suara raungan yang dia dengar di kamar itu, tapi dia urungkan karena dia tak mau menambah ketakutan kepada Tantri. "Ih, kok ngeri ya, Tan? Tapi kalau keluar dari sini ya sayang, soalnya gaji gede. Tapi aku juga takut nanti aku jadi tumbal restoran ini," jawab Sinta ketakutan. Tantri terdiam sejenak. Dia seperti mengingat sesuatu sesaat setelah mendengar ucapan Sinta. Kemudian dia meraih tasnya, lalu mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Setelah itu Tantri mendekat ke arah Sinta. Dia menarik lengan Sinta, lalu memakaikan sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon yang dianyam rapi dan berbau sangat wangi. Sinta pun terkejut dengan perbuatan Tantri. "Ini apaan, Tan?" tanya Sinta dengan keterkejutan sambil memandangi gelang yang kini melingkar di pergelangan tangan kirinya.
Ini gelang pemberian dukunku. Dia bilang gelang ini bisa menolak bala. Dengan memakai gelang ini, kamu akan aman dari gangguan makhluk di sini. Nih lihat, aku juga pakai. Aku salah satu karyawan terlama di sini. Dan sampai saat ini, aku aman dan tak menjadi sasaran tumbal. Karena aku memakai gelang tolak bala ini. Ujar Tantri menjelaskan. Sinta terdiam dan mengamati gelang itu dengan seksama. Apa benar gelang ini bisa menolak bala? Tapi aku gak enak sama Tantri kalau menolak pemberiannya. Gumam Sinta dalam hati. Kemudian Sinta tersenyum kecil dan berterima kasih kepada Tantri yang telah memberikannya gelang tersebut. Hari-hari pun berlalu. Sinta semakin terlarut dalam kesibukan. Hingga tak terasa kini Sinta telah 3 bulan bekerja di rumah makan Gianto. Dengan gaji yang dia terima, Sinta telah mampu membeli sebuah motor metik bekas dan tak lupa dia juga menabung untuk modal berkuliah suatu saat nanti. Hari itu, restoran Gianto di-booking oleh sebuah instansi besar untuk sebuah acara perpisahan salah satu petinggi instansi tersebut. Sinta dan Tantri pun sangat sibuk hari itu, karena tamu dari instansi tersebut cukup banyak dengan acara yang lumayan panjang, sehingga mereka berdua harus lembur untuk membersihkan restoran setelah acara tersebut selesai. Kalian pulangnya setelah semua beres ya. Aku harus pulang terlebih dahulu karena ada keperluan. Dan ini kunci restoran aku, titipkan ke kalian. Tolong kalau sudah selesai, bersih-bersih. Kalian kunci pintu dan bawa pulang saja kuncinya. Karena mungkin besok aku tak kesini. Ujar Gianto kepada Tantri dan Sinta. Baik pak, balas Tantri dan Sinta. Singkatnya Tantri dan Sinta membersihkan restoran dan sekitar pukul 8 malam, mereka berdua akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Cekrek. Suara Tantri mengunci pintu restoran. Biar aku yang pegang kuncinya, Sin. Ya udah kita pulang yuk. Lelah banget hari ini. Keluh Tantri. Sinta tampak tak memperdulikan ucapan Tantri. Dia terlihat sibuk mencari sesuatu. Sinta mengacak-ngacak tasnya, merogoh saku celananya, dan tampak panik mencari sesuatu yang tak kunjung dia temukan. Kamu cari apa sih, Sin? Tanya Tantri. Kunci motor, Tan. Kunci motorku nggak ada. Jawab Sinta dengan masih tampak mencari-cari kunci itu. Yaelah, bukannya kamu gantung kunci itu di dapur? Ujar Tantri. Ya Allah, aku lupa. Terus gimana nih, Tan? Aku harus masuk lagi ke restoran. Temenin aku dong, Tan. Ucap Sinta dengan kepanikan. Nih kunci restoran, kamu masuk sendiri aja ya, Sin. Aku tunggu di luar aja ya, gak apa-apa kan? Ujar Tantri memelas. Sinta sedikit kesal karena Tantri tak mau menemaninya mengambil kunci motornya. Kemudian dengan gontai Sinta meraih kunci restoran dari tangan Tantri. Kemudian Sinta bergegas masuk ke dalam restoran sendirian. Sampai di dalam restoran, Sinta menyalakan lampu lorong ke arah dapur. Namun karena restoran sangat sepi, dia merasakan hawa yang sangat mengerikan di lorong tersebut. Seketika bulu kuduknya meremang. Lorong yang hanya beberapa meter itu serasa seperti sebuah terowongan panjang dan mengerikan saat ini. Sinta mempercepat jalannya dengan nafas memburu. Dia bisa mendengar langkah kakinya sendiri yang nyaring di tengah kesunyian. Tak lama kemudian, dia telah sampai di dapur. Dia mengedarkan pandangan untuk mencari kuncinya. Hingga akhirnya, dia melihat kunci itu tergantung di atas kulkas. Alhamdulillah ketemu. Aku harus buru-buru keluar dari tempat ini, gumamnya. Kemudian Sinta kembali berjalan melalui lorong penghubung dapur dan ruang depan. Ketika dia tepat berada di samping kamar misterius itu, Sinta kembali mendengar suara raungan hewan buas yang mengerikan. Langkahnya seketika terhenti ketika suara raungan itu terdengar. Tubuh Sinta seketika kaku dan tak bisa bergerak. Dia mulai ketakutan. Tak lama kemudian, bukan hanya suara raungan yang dia dengar, namun dia juga mendengar suara langkah kaki yang terdengar menggema. Suara langkah kaki itu seolah mendekat, seperti sesuatu yang sangat besar berjalan dan ingin keluar dari kamar itu. Tak selesai sampai di situ, situasi bertambah lebih mengerikan ketika lampu di atas kepala Sinta tiba-tiba berkedip-kedip, seolah lampu itu ingin menambah ketakutan untuk Sinta. Saking takutnya, Sinta kemudian jatuh terduduk. Kakinya terasa lemas, dengkulnya seperti tak mampu menahan berat badannya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mata Sinta kini tertuju ke arah pintu kamar yang berada di depannya. Kemudian Sinta melihat handle pintu kamar itu bergerak-gerak, seolah ingin dibuka secara paksa oleh seseorang dari dalam. Tantri tolong, ujar Sinta lirih, karena dia merasakan tenggorokannya tercekak dan tak bisa berteriak.
Tiba-tiba lampu yang berkedap-kedip di atas kepalanya padam, sehingga kini lorong tersebut gelap gulita. Sinta makin ketakutan. Tangannya bergetar, giginya bergemetar dan tubuhnya tampak menggigil hebat. Tak lama kemudian pintu kamar misterius itu terbuka. Suara pintu yang terbuka memecah suasana gelap dan mengerikan di lorong itu. Pintu perlahan terbuka dengan masih diiringi suara raungan yang mengerikan. Tak lama kemudian sesosok makhluk tinggi besar, berbulu dan bermata merah menyalat nampak mengintip dari dalam kamar itu. Makhluk itu langsung mengarahkan mata merahnya dan menatap Sinta yang terduduk ketakutan di depan kamar. Perlahan dia berjalan mendekati Sinta. Sinta mencoba menghindar dengan beringsut mundur sambil ngesot karena kakinya terasa lemas. Tak lama kemudian Sinta merasakan jari jemari berkuku tajam mencengkram pergelangan kakinya. "Jangan! Tolong jangan bunuh aku! Jangan! Tolong jangan!" Hanya itulah yang bisa Sinta ucapkan sambil menangis terisak. Namun makhluk itu tak peduli dengan tangisan Sinta. Kemudian dia menarik Sinta masuk ke dalam kamar. "Ah!" teriak Sinta ketika dia ditarik masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian seluruh tubuhnya telah masuk ke dalam kamar dan... krek. Pintu kamar pun tertutup. Di luar restoran tampak Tantri sedang berbincang dengan seseorang melalui handphonenya. "Sepertinya Sinta sudah diambil, Pak. Tinggal nanti sisanya saya bereskan," ujar Tantri. "Bagus, berkat gelang yang kau pakaikan ke Sinta, makhluk itu langsung bisa mengenali tumbalnya. Biarkan dia bersenang-senang dengan santapannya. Akhirnya tumbal tahun ini sudah aman. Kita tinggal memikirkan tumbal untuk tahun depan." Balas suara pria di ujung telepon. "Iya Pak Gianto, saya akan terus menyediakan tumbal untuk Anda, asalkan saya tetap aman bekerja di sini," balas Tantri. Kemudian Tantri menutup teleponnya dan dia tersenyum kecil. Pagi tiba. Rumah Sinta pagi itu tampak ramai. Terdengar pula suara tangisan dari kedua orang tua dan adik-adiknya. Sinta ditemukan telah tewas terbaring di dalam kamar misterius itu dengan tubuh kaku dan mata yang melotot ke atas. Seringkali ibunya pingsan saat melihat anak gadisnya tewas mengenaskan. Menurut laporan Gianto, Sinta tewas karena terpeleset saat membersihkan kamar tersebut dan kepalanya terbentur lantai dengan keras. Keluarga Sinta pun tak menuntut apapun dan menganggap semua ini murni kecelakaan. Tampak pula pagi itu, Tantri dan para karyawan restoran Gianto ikut melayat di rumah duka. Di tempat lain, di sebuah desa yang tak jauh dari tempat tinggal Sinta. "Woi, keluar kau dukun gadungan! Kau apakan istriku? Sekarang istriku gila karena perbuatanmu!" teriak Karjo memaki di depan sebuah rumah kecil dari anyaman bambu. "Bajingan dasar dukun biadab! Kau apakan anakku? Anakku kini tertawa terus kayak orang sableng. Sembuhkan anakku segera atau kau mati!" teriak Jono sambil menenteng parang. Pagi itu banyak orang berkumpul di depan sebuah rumah kecil dari anyaman bambu yang berada di ujung desa. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari Bayu, seorang pemuda yang mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh hal gaib. Tapi bukan kesembuhan yang didapatkan oleh para warga, melainkan warga yang dia obati justru jadi gila dan terus-menerus tertawa tanpa henti. Bayu mengintip dari dalam rumah. Dia panik dan mulai ketakutan. "Sialan, mereka menyerbu ke sini. Aku harus segera kabur," gumamnya. "Woi, keluar kau, atau kami bakar gubukmu," teriak Harjo lagi. "Sialan, gara-gara si kakek tua brengsek itu, aku jadi kena marah para warga," ucapnya pelan. Bayu kemudian mencoba kabur dari pintu belakang. Bergegas dia berlari ke arah pintu belakang. Ketika pintu belakang dia buka, ternyata sudah ada 3 orang pria yang menantinya. "Akhirnya kau keluar juga dukun gadungan," ucap salah satu pria itu. Lalu dia mendekat ke arah Bayu yang masih tertegun di depan pintu belakang gubuknya. Tunggu. Ini semua salah paham," ujar Bayu mencoba menenangkan ketiga pria itu. "Jelaskan alasanmu nanti di depan Pak Lurah. Tugas kami hanya untuk meringkusmu," ujar salah satu pria. Kemudian mereka bertiga langsung melesat mencoba menyerang Bayu. Ketiga pria itu menerjang dari arah depan. Ketika mereka semakin dekat dan hampir menangkap Bayu, pemuda itu dengan gesitnya melompat tinggi. Kemudian dia menggunakan kepala salah satu pria yang menyerangnya sebagai pijakan. Lalu dia turun dan segera berlari meninggalkan ketiga pria itu. "Selamat tinggal,
Kalian tak mungkin bisa menangkapku. Semoga keluarga kalian lekas sembuh ya, teriak Bayu lalu melesat kabur dengan sangat cepat. Melihat hal itu, ketiga pria tersebut segera berteriak memberitahu para warga lain yang berkumpul di depan rumah. Semua warga geram dan bergegas untuk mengejar Bayu. Tapi saat para warga ingin bergegas mengejar Bayu, tiba-tiba, "Tunggu, jangan kejar dia!" teriak seorang perempuan. Seketika seluruh warga berhenti lalu menengok ke arah suara perempuan itu. "Marsini, kau sudah sembuh, Bu?" ujar Karjo saat melihat istrinya yang kini telah sembuh seperti sedia kala. Sebelumnya Marsini menderita penyakit aneh. Kakinya tiba-tiba lumpuh saat dia berjualan di pasar. Keluarganya menduga Marsini terkena santet, dan kini dia telah sembuh setelah berobat kepada Bayu. "Iya Pak, aku dan para warga telah sembuh. Memang efek pengobatan itu pada awalnya kita tertawa terus-menerus seperti orang gila, dan setelah itu kami sembuh Pak," balas Marsini sambil mendekat ke Karjo. Karjo langsung memeluk istrinya dengan penuh kebahagiaan. Anak Jono pun juga telah sembuh dari penyakit anehnya. Semua ini berkat Bayu yang telah menyembuhkan para warga yang terkena penyakit aneh akibat makhluk gaib maupun santet. Para warga pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk menangkap Bayu. Kini mereka dalam hati berterima kasih kepada Bayu yang telah menyembuhkan keluarga mereka. Para warga juga menyesal telah membuat Bayu pergi dari kampung itu.